Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kartiko. Kali ini saya ditemani oleh teman saya yang bernama Dimas. Ya, di video ini kita akan belajar trading bersama. Mau tahu bagaimana? Ikuti terus videonya dan jangan skip video ini. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol sama Dimas nih, udah sempat ngobrol-ngobrol tentang, karena kan dia sempat nanya tentang apa sih trading itu. Ya kalau belum nonton, tonton aja dulu video sebelumnya lah ya. Terus jadi sedikit ada penjelasan tentang trading di situ dan sedikit sejarahnya Dimas ini kenapa mau masuk ke trading ya gitu kan, mau belajar ke dunia trading lah ya. Nah di sini langsung gue ajak masuk ke market gitu. Gue langsung aja masuk ke market buat ngelihat kalau misalnya orang-orang yang belum pernah trading kan ngelihat kayak gini nih, yang model begini nih. Nah, ini kayak cacing kremi nih, ya kayak cacing kan. Nah, ini kita coba aja kita buat agar dia ngerti sedikit. Nanti biar kalau misalnya ngikutin video-video orang atau video saya sebelum-sebelumnya untuk belajar tentang teknikal, biar bisa. Begitupun juga buat teman-teman gitu. Oke, jadi gini, ini Apa nih? Dim. Jadi yang tadi sempat gue singgung masalah IQ option, ini adalah IQ option. IQ option itu sebenarnya adalah market maker, ngerti nggak market maker? Market maker itu adalah pembuat market, jadi pembuat market. Jadi dia itu ngebuat si yang ada jadi cacing-cacing ini nih, jadi garis-garis ini mereka buat gitu. Nah mereka membuatnya berdasarkan apa? Berdasarkan pasar yang ada di dunia. Kan di dunia kan terjadi jual beli terus tuh. Nah, mereka punya data tersebut karena kalau kita mau trading beneran, kalau misalnya itu kan harus besar nilainya. Yang mungkin ya kayak apa namanya? Yang kayak bank-bank itu kan punya banyak, bisa jual falas, bisa macam-macam itu karena dia punya modal besar. Dia bisa ikut trading secara langsung, secara real lah ibaratnya di sana. Karena kalau kita kan modalnya kecil, ya kita nyari duit aja bahasanya ngos-ngosan gitu kan ya. Nah kita nggak mungkin punya modal sampai miliaran, triliunan gitu kan. Makanya adalah terbentuklah ini apa namanya IQ option ini membentuk suatu platform ini supaya orang-orang pun semua orang bisa trading gitu. Jadi itu basicnya IQ option. Ini tuh sama sebenarnya seperti yang di iklan tadi sempat lu ngomong, ada mungkin Binomo atau Olim Trade yang gitu kan. Itu sebenarnya hampir sama, tapi kan namanya ya kayak mobil aja, ada Honda, ada Toyota, ada ini gitu loh. Ada produk lain. Betul. Nah, ini kalau kita udah masuk begini nih, ini ada, kita bisa lihat ya. Kita bisa di sini dulu kita lihat. Nah, tadi kan sempat ada sebutan yang namanya saham. Sempat sebut namanya saham kan? Di sini ada forex segala. Di sini ada semua ya? Ada semua gitu. Jadi kan saham ini ya itu kan berdasarkan ke perusahaan tuh. Ya kan perusahaan-perusahaan kan kalau misalnya pernah dengar kan ada perusahaan yang TBK gitu kan ya. Nah itu dijual saham. Nah itu langsung masuknya ke saham sini gitu. Jadi itu kita akan punya kepemilikan gitu. Di sini pun juga ada di IQ option ini. Ini saham. Makanya di sini PT semua kan. Komplit itu perusahaan-perusahaan besar juga ya? Ya ini BP, British Petroleum. Habis itu ada mungkin ada BMW gitu. Kita bisa punya BMW coy. Adidas gitu. Lah ini kalau saham gitu. Nah ini ada kripto tahu kan ya? Bitcoin. Iya Bitcoin. Nah, itu masuk ke cryptocurrency. Di sini juga ada gitu. Jadi trading itu luas, Dim. Trading itu luas, nggak cuman yang sebatas saham atau sebatas kayak forex, itu nggak sebatas itu doang. Di sini ada kripto segala. Pokoknya soal jual beli kripto ke mata uang lah ibaratnya. Ya dirubah dari kripto. Misalnya kita beli pakai dolar atau pakai rupiah gitu kan. Itu jual beli kan, jual mata uang kripto gitu. Atau saham, kita beli pakai uang kita kan, kita punya pemilik saham, itu namanya trading gitu. Yang tadi gue bilang bahwa prinsipnya trading adalah jual beli gitu kan. Jadi situ ada saham, ada juga kripto, ada di sini tadi yang sempat disebutin forex. Ini forex juga ada. Nah itu kayak gini nih forex nih, GBP/USD ya kan, yang antara pound sterling sama dolar ini perbandingannya. Nah kalau gue lebih fokus ke arah opsi atau option gitu. Gitu. Kalau gue lebih fokusnya ke arah situ. Nah, sebelum kita masuk ke dalam market, ini gue kasih jelasin dulu bedanya. Ini kan sama nih, ada apa namanya kalau misalnya tadi kita lihat nih Euro GBP ya, Euro GBP. Ini di biner ya, binary.
di biner ini. Nah, ini kalau di forex ada juga EUR/GBP mana? Nah, nih ada EUR/GBP. Oh, Ada juga dia. Jadi forex sama ini. Dan kalau misalnya kita lihat di sini ini 15 second. Nah, ini sama kan? iya, Iya kan? mirip. Ini Berarti, masih 5 second. berarti bedanya apa itu? Bentar, kita samain ininya dulu. Ini kan ada, nah ini sama. Lihat. Sama kan? Oh, itu apa sih yang 15 itu tuh? Ini detik. Oh, detik. Nanti kita bahas itu. Ini dulu, ini dulu. Lihat grafiknya sama kan? Iya. Tapi Ya, tapi sama. kalau yang sering gue lihat itu dia warnanya ada merah, ada Nah, itu ntar dulu. Gue bahas ini tampilannya dulu. beda. Bentar, jangan bingung, santai. Gue bingung. Pelan-pelan, nanti stres kalau buru-buru. Pelan-pelan aja. Nah, ini apa namanya? Sama kan? Ya, Tapi di sama. sini satu forex, satu biner. Biner. Tadi sempat gue singgung juga bahwa biner itu atau binary itu adalah perkembangan dari forex. Ya kan tadi kan sempat gue singgung itu. Jadi kalau misalnya kita forex nih, misalnya kita ini kan ada beli ada jual. Oh iya. Ya, Oh, itu pasti ternyata ngerti lah beli. ya. Nah, kalau misalnya beli jual harga segini, misalnya ini kalau misalnya ini jadi kalau misalnya kita beli nih, kita Iya. beli. Ketika nanti sudah di atas ini, di atas yang garis kan kita klik beli nih misalnya. Iya. Ini kan ada garis hijau nih. Oh iya. Dia akhirnya ada di sini misalnya, grafik yang lagi berjalan di sini, itu kita mendapatkan keuntungan. Oh, jadi di titik misalkan hijaunya kita klik hijau di sebelah sini terus grafiknya naik terus, itu kita dapat. Iya, betul. Oh, begitu. Kalau ini jual, Jual. dia harus di bawahnya. Oh, Baru kita begitu. mendapatkan keuntungan gitu. Begitupun sama yang di biner. Ini kesamaannya ya. Sama, ini juga sama. Kalau misalnya kita Iya, iya, call, dia bahasanya beda. Call sama put. Kalau di forex tadi beli jual. sama jual. Nah, ini call sama put. Nah, kalau ini atas sama kayak tadi prinsipnya Oh iya, iya. gitu. Bedanya adalah kalau forex ini tidak terikat dengan waktu. Nah, ngerti nggak? Jadi kalau misalnya kita klik beli nih sekarang nih, Iya. klik, misalnya kita klik beli, misalnya aja nih kita klik beli di sini. Ini gue nggak panik kok karena ini akun demo, akun pelajaran. Ini ada akun pelajarannya. Oh, bisa ada akun pelajarannya. Jadi kita klik beli. Ini mau misalnya dia turun sampai sini pun, misalnya nih ya, Iya. turun sampai sini pun, Iya. terus nanti di masa mendatang, masa misalnya berapa hari ke depan, atau dia ada di sini, Iya. terus kita tutup, kita bisa dapat keuntungan di tutup posisi. Ini kalau sekarang kan kita lagi minus 0,02 dolar nih, Iya. minus 0,02 dolar. Oke, kita gini aja deh, biar kita lihat keuntungannya. Oke, nih coba. Kalau forex soalnya agak jauh sih, bentar. Ini gue coba ngasal sih maksudnya. Pengen gue dapat profitnya dulu. Oh, berarti kita bisa misalkan nih gue Nih, sambil nih, beli nih, terus nih. jual lagi. Nih kita lihat ini, gue tutup yang bawah. Aduh, posisi. Oh. Nah, tadi kan ini gue tutup yang bawah. Nanti tadi kan kita kalau lihat nih, aduh, gimana sih gerak mulu? Ini jadi berubah kan? Tadi kan 0,02. Nah, ini 0,02. Oh iya. Nah, Berubah angkanya. kalau forex itu dia semakin jauh Iya. jaraknya, dia akan semakin minus keuangan kita. Di saldo kita ini semakin minus terus nih, Oh. gitu. Nantinya di sini Ini jangka panjang kita kan nih. open $1 nih. Iya. Nih, sorry di sini nih, sorry $1. Iya. Kalau misalnya kita diemin, terus dia akan ngegerus tuh. Dari yang sekarang mungkin minusnya 0,02, kalau misalnya dia turun terus bisa jadi 0,05, jadi 1 malah jadi hilang semua. Tapi kalau misalnya dia profit sampai atas, dia nembus ke atas ini terus, Iya. itu bahkan kita bisa dapat $1 lagi, $2 lagi, Oh, gitu loh. berkali-kali lipat malah. Bisa Oh. gitu. Itu kalau forex. Jadi dia nggak ada batas waktu. Jadi kalau misalnya sekarang turun terus besok tiba-tiba dia naik di atas, selama modal kita masih kuat ya, itu dia bisa balikin keadaan dari yang Oh. tadinya hampir rugi nggak jadi, gitu loh. Jadi Iya, untung iya, gitu. Nah, kita tutup ya. Oke. Kita tutup. Nah, bedanya sama biner ini, biner di sini dia ada persentase. Ya. Dia punya persentase. Ini ada persentase kan? Tadi kan nggak ada kan? Ah, nggak ada Iya, kan? ada. Di sini ada persentase. Ini bedanya. Di sini ada persentase. Di sini ada waktu. Sedangkan di forex nggak ada. Nggak ada. Nah, dia ada pengali kan? Iya, iya. Di forex nggak ada. Nah, di sini jumlah. Jumlah ini sama seperti jumlah ini kan? Iya, Nah. $1. Kalau tadi kita klik langsung keluar $1 kan di sini. Iya. Begitupun ini. Misalnya kita hilangin. Nah, $100. Misalnya kita pencet. Sorry. Sebelumnya kita masuk nih waktu nih. Ini ada waktu 1932, 1933, 1934, 35, 36. Itu Gitu kan? waktu apa itu? Nah,
kita jam di sini. Sekarang 31 nih. Sekarang 31. Di sini ada 33. Misalnya kita klik yang 33 nih ya. Iya. Kita pencet beli. Kita pencet aja dulu beli. Keluar $1 ya. $100 ya. Iya. Dia akan terlihat keuntungan kita atau rugi kita setelah nanti 1933. Jadi pas di angka 1933 itu bisa tahu kita rugi atau untung. Apakah si garis ini ada di atas atau di bawah? Oh iya paham. Gitu jadinya. Jadi gitu sambil nunggu hasilnya itu. Tadi kan sempat ngomong masalah yang hijau merah. Nah kalau ini familiar nih. Ini hijau merah. Jadi basicnya itu Basicnya itu tadi adalah garis. Ya, grafik doang biasa. Basicnya dia itu adalah garis. Basicnya itu adalah garis ini, grafik ini. Karena kan dia ini harga nih. Jadi yang ini nih harga nih. Yang yang warna oranye ini nih, yang gerak-gerak. Ini adalah harga. Harga tukar antara euro sama pound sterling. Oh. Ini harganya ini. Berarti harganya 0,9 penukarannya. 0,9042 sekian lah. Itu waktu bisa berubah apa tuh? Selalu bergerak. Ini tuh bergerak lagi. Oh iya. Dia sekali grafiknya bergerak. Nah, tapi untuk lebih mudahnya kita pakai yang candle karena rata-rata udah lebih familiar dengan candle, biar nggak banyak ketipu bahasanya seperti itu. Nah, ini namanya candle dim, lilin kalau bahasa Indonesianya gitu. Bentuknya kayak lilin soalnya. Lilin. Nah, ini lihat 3, 2, 1. 1933. Nih. Oh, di detik yang itu. Di menit 1933 di menit pas 33.00 dia udah nutup sendiri otomatis. Oh. Dan ini hasilnya kalau hijau ini untung. Warna hijau nih. Soalnya di atas tadi garis kita tadi. Karena kita beli. Iya. Karena kita call tadi. Nah, itu jadi bedanya si forex sama biner tadi. Itu gambaran lah. Jadi kalau masalah kan nggak mungkin lah ya. Maksudnya lu baru pengen tahu trading, baru pengen nanya trading itu apa sih, langsung terjun kan. Nih di sini jadi gua kasih gambaran juga sih. Maksudnya saham itu seperti apa, forex itu seperti apa, biner itu seperti apa. Nah, kalau tadi yang saham juga sama seperti si forex, hampir sama. Oh, mirip sama forex kalau saham. Iya. Cuman yang dijual sama yang dibeli itu adalah nilai saham perusahaannya. Nilai perusahaannya itu loh. Jadi kepemilikan di perusahaan tersebut gitu loh. Ya, soalnya yang gue pahamin kalau main kayak gini tuh yang gue pikir mungkin jual saham kayak gitu. Iya. Gue nggak tahu kalau di sini ada tukar uang kayak gitu. Ada. Nah, kita ini makanya di sini ada saham juga, ini ada kripto. Jadi itu kalau misalnya masalah itu udah masalah hati sih, lebih karena masalah hati kita sebenarnya kita bisanya di mana. Karena setiap saham, kayak saham, kripto, forex atau biner itu punya analisa yang berbeda-beda. Iya. Jadi nanti misalnya lo nanti pengennya adalah di forex gitu misalnya. Ya lo harus mempelajari bagaimana sih untuk forex itu tradingnya seperti apa. Kalau misalnya mau saham, ya lu juga harus belajarin tentang trading saham itu seperti apa. Apa aja sih aspek-aspeknya. Kan itu lebih ke arah keuangan perusahaan kan ya. Yeah. Terus lihat portofolio perusahaan tersebut gimana, itu harus dibaca tuh kalau saham. Kalau kripto, jujur gue kurang paham. Gue gak bisa ngomong banyak jadinya. Tapi ini hampir sama sih kayak mata uang gitu. Yeah. Bukan mungkin yang jadi banyak pertanyaan mungkin yang pasti, Bang, ini yang lebih mudah tuh yang mana yang kemungkinan satu. Kalau misalnya masalah itu sih, gue nggak bisa ngomong yang lebih mudah yang mana ya, nggak bisa ngomong lebih mudah yang mana. Cuman kalau gue ini mungkin gue bisa jelasin lebih banyak di biner ini. Lebih biner. Nanti jadi kalau misalnya mungkin di luar lah kita nanti coba ngobrol. Gue bisa ngobrol masalah forex masalah itu. Karena gue juga nggak berani kalau misalnya semuanya ngelihat hasil yang agak kurang pas gitu takutnya gitu kan. Cuma kalau biner gue udah sedikit banyak sudah begitu paham lah intinya. Tapi mungkin yang lebih mudah dipelajarin ini. Kalau menurut gue ya. Jadi simpelnya tadi itu. Simpelnya prinsip dasarnya adalah kita bisa ya bahasa gini deh. Kita nebak gitu loh bahasa nebak. Ini akan kemana? Ke atas atau ke bawah? Dalam beberapa menit ke depan atau berapa jam ke depan. Gitu. Misalnya lo maunya nanti di jam 22.15. Ya udah nanti kita nebak nih di 22.15 ini dia ada di atas garis ini atau di bawah garis ini. Ini misalnya kita klik jebret. Kita klik sekarang nih, klik gitu kan. Dia nanti abisnya di 22.15 ini dia ada di sini, ya loss kita. Oh. Padahal si
di sini udah sempat naik gitu misalnya, ya di sini tetap loss. Tapi kalau misalnya kita di sini pencetnya cuma 2 menit atau 39 kan, ini 36 ya, kita klik beli, habis itu dia profit sampai sini naik, jebret, selesai, untung kita. Tapi itu pengaruh nggak ya kalau misalkan itu durasi kita lebih panjangin? Mungkin gue berpikirnya kalau misalnya semakin lama mungkin pendapatannya semakin gede atau enggak. Oh, itu masuk ke forex tadi. Oh, Itu- tapi kalau di sini enggak. Di sini enggak, di sini mainnya berdasarkan aspeknya waktu. Oh. Aspeknya waktu, kalau di forex itu aspeknya adalah ya kita ngelihat termnya panjang gitu lah ya. Iya, Apa iya. namanya, nilai dia kira-kira dia kan namanya harga kan dia kan pasti naik turun Naik ya. turun, ya. Bahasanya naik turun. Ini nanti akan naik lagi nggak nih harga? Sama Iya. seperti saham atau apa kayak itu, kita lebih menganalisa kemungkinan dia besar naiknya tuh bisa apa enggak gitu. Iya. Kalau ini kita lebih main ke arah waktu. Ini dalam 3 menit ke depan dia naik atau turun ya? Atau Iya. dalam waktu 2 menit ke depan Oh. dia naik atau turun ya? Nah itu si binar ini. Ya, udah tergambar lah maksudnya. Ya gambar lah ya. Jadi Hmm, apa iya. namanya, paling enggak nanti kalau misalnya lu pengen terjun ke arah trading tuh Iya. udah Nggak awam-awam banget. maksudnya maksudnya ketika udah ngeliat video orang, oh iya deng ini warna hijau tuh begini, warna merah begini. Nah ini gue ajarin nih, maksudnya gue kasih tahu nih. Jadi ini warna merah ini, Ya. kita lihat ya di sini ya. Ini kan ada call, ada put. Ini ada beli, ada jual, bahasanya gitulah ya. Ini kalau misalnya merah gede nih ya. Berarti yang jual di titik ini nih, pada menit 19.25 itu yang jual lebih banyak daripada yang beli. Oh. Nih. Jadi kita bisa ngeliat orang yang transaksi di sini juga. Ya ini hasilnya. Ini hasil datanya dari sekian ribu orang, sekian juta orang yang melakukan jual beli. Ini hasilnya. Di dalam market yang antara euro sama pound sterling, di menit 19.25 ini sampai 19.26, karena kita main 1 menit ya. Iya. Ini kan, jadi ini tadi yang periode waktu ya. Ini tadi lu tanyain tuh. Ini periode waktu. Periode waktu itu ada 1 menit, ada berapa macam-macam kan ya. Nah, kalau misalnya kita ngomong 1 menit, kita klik 1 menit. Ya, 1 menit ya. Ini satu warna ini, satu kotak ini. Satu kotak yang ini misalnya ini nih. Itu adalah 1 menit. Oh, hitungannya. Kalau misalnya kita 1 hari, satu kotak ini 1 hari. Oh, 1 hari. Nah, Iya. kalau misalnya 4 jam, ya ini 4 jam nih satu kotak. Gitu. Walaupun ukurannya sama, kita tentuin dari situ. Dari sini. Ya, Iya. 1 menit. Ya, kita ini berarti di sini. Kita di sini. Nah nih, ini apa namanya, ini 1 menit nih, satu kotak ini. Iya. Dan pada menit yang tadi kan 18.53 nih, kita di bawah tuh ada 18.53.00. Ini dalam 18.53 selama 1 menit, yang banyak itu yang jual. Oh, Yang itu merah. Itu merah, makanya dia merahnya gede gitu kan. Iya, Banyak itu yang jual, banyak jual. banget yang jual. Oke. Banyak yang jual sampai sehingga harga itu turun sampai harganya di ini nih, yang paling kanannya ada 0,9 sekian gitu. Dia ngejual sampai harga segitu, banyak penjualnya, bahasa gitulah bahasa awamnya. Yang ini pembeli, dia orang bisa beli sampai nilainya di titik ini pun banyak yang beli gitu loh. Iya, Pam. Gitu. Bahasa gitu deh, bahasa awamnya, padahal sebenarnya artinya adalah ketika di sini harganya dia sekian gitu loh intinya gitu. Nah, kalau yang di sini ini ada banyak, yang ini kan ada kecil nih. Kenapa garisnya panjang bawah, garisnya pendek di atas, dan ini garisnya panjang di atas. Ya, itu garis apa itu? Nah, ini dari kotak ini dalam menit ini, Iya. ini banyak yang karena hijau banyak yang beli pokoknya. Ini buyer kuat, harga semakin naik jadinya, buyer kuat gitu loh. Pembeli lebih kuat gitu kan. Tapi dia sempat menyentuh harga yang paling bawah ini nih. Jadi penjual sempat kuat dulu. Sempat kuat, tapi pembelinya lebih kuat lagi. Jadi bentuknya begini. Oh. Jadi kita ketekan. Jadi belum ada apa-apa nih. Iya. Belum ada apa-apa. Terus gerak. Ada harga gue jual di sini kan. Segini nih. Habis itu ternyata pas di sini, enggak, di titik ini harus beli nih. Beli. Ternyata pembelinya lebih kuat nih, lebih banyak. Kan ini jadi ninggalin bekas ya, karena ada habis orang main apa, ngedrift ada bekas aspal. Nah, ini anggaplah bekas aspalnya gitu loh. Oh iya, paham. Dia tetap naik sampai dia ke atas lagi, sampai ke sini. Ini sampai ke titik ini. Ternyata habis itu si yang itu bilang, ini udah ketinggian harganya, jual. Dia nurunin dikit. Ada bekas aspal lagi di atas. Iya. Itu kalau ini, jadi tetap yang kuat beli, yang kuat yang beli gitu loh. Kalau yang merah kan ada.
Ya. Nih, Tuh. nih. Sorry, jangan ini. Kita lihat dulu. Nah, ini nih. Nih. Nah, ini kan garis tadi kita jelasin di bawah nih warna hijau, tapi di bawah nih warna merah, garisnya di bawah nih kan. Merah. Nah, merah ini jadi si harga di situ masih bersih, habis itu jual sampai penuh. Sampai titik ini. Iya, sampai itu. Ternyata di sini bilang ada yang beli, ayo kita beli. Dia naik dikit. Oh. Cuma dikit naiknya dan dia tutup harga di sini. Gitu, itu kalau yang merah. Kalau yang hijau dia nggak buka pertama kali garisnya dari titik ini ke atas. Hijau tuh ya, nanti jadi hijau. Terus dia turun lagi gitu loh. Kalau misalnya merah, dia dari titik ini, titik yang ini ke bawah, dia ke bentuk merah pasti. Oh. Jadi kita lihat langsung ke sini. Nih, kalau misalnya ke bawah merah kan jadinya. Tuh, merah kan jadinya. Ya kan merah kan? Dia jadi merah dia. Karena turun ke bawah. Nah, kalau kita lihat market lain, kita lihat dulu. Tadi hijau apa nih? Nah, ini kelihatan kan tuh kalau dia habis dari bawah kedorong ke atas jadi nah tuh kan turun. Nih dia narik baru lagi bikin tuh pas naik ninggalinnya garis doang kan dia. Ninggalin buntut bahasanya. Tuh kan? Tuh. Mereka kayak adu kuat gitu loh. Iya betul, kayak adu kuat. Nah, ini kan kalau langsung turun merah tuh kan ya. Nah, ini kalau dia naik langsung hijau otomatis. Oh. Dia jadi awalnya warnanya abu-abu kayak gini. Awalnya abu-abu, garisnya waktu 0. Tapi pas naik dikit hijau. Pas turun dikit dia merah. Itu selalu nyamain garisnya gitu ya? Maksudnya? Yang si hijau ini bagian atas ini. Mana coba? Mana? Di bagian hijau ini atas ini. Terus kalau misalnya berubah jadi merah dia langsung turun gini. Ya. Nah, ini dari bawah ini tiba-tiba naik lagi. Ini gini. Sorry. Ini misalnya baru terbentuk nih. Ini baru terbentuk. Misalnya dari sini ini belum ada nih ya. Anggaplah yang abu-abu. Itu yang abu-abu itu tanda ganti hari atau bukan? Jadi abu-abu ini adalah harga awal. Oh, harga awal. Harga awal di sekian gitu. Jadi benar-benar pertama kali pas dia menit kan dari ini menit 30. Dia berubah menit 31 kan. Pas menit baru dia ngerubah jadi nolnya tuh di abu-abu. Oh. Dia nolnya di abu-abu. Terus misalnya harganya naik, langsung dia naik sedikit aja warna hijau. Dia turun sedikit dari garis awal ini, warnanya merah. Oh, gitu. Tapi kalau balik ke garis awal lagi, ya warnanya abu-abu. Abu-abu. Nah, ini balik ke garis awal nih. Kayak gitu. Itu jadi prinsip si handle itu gitu. Nah, itu kan jadi hijau dari tekanan. Nah, gitu kayak gitu. Model jadi prinsipnya si candle itu. Ini namanya candle lilin itu begitu. Nah, itu gambaran awal sih jadinya. Jadi kita berdasarkan analisa berdasarkan si candle ini. Nah, ini menggambarkan psikologi para trader sedunia. Oh, jadi langsung kepantau. Kita bisa kelihatan juga di sini kan psikologinya. Ini kemungkinan dengan harga ini kan ngomongin harga nih. Harga sekian nih, harga yang 096, 906, 050 berubah-berubah kan. Di harga ini kemungkinan trader-trader itu pada ngejual nantinya, akan ngebeli gitu. Jadi gitu. Yang langsung hijau kan gitu. Oh iya, naik lagi. Kalau naik langsung hijau dia, kalau turun langsung merah. Kayak gini langsung dia masih langsung hijau gitu. Ya gitu sih. Tapi emang ini butuh waktu lama sih untuk melajarin kapan naik kapan turun. Itu sih kalau itu sebenarnya sebenarnya banyak metode, banyak analisa. Nah, ini kan kita ada rumusnya, ada bukan rumus ya, atau ada analisa sih. Analisa. Kalau misalnya itu kayak misalnya nih, sambil gue coba nih ya sekali buka posisi di akun demo aja. Jadi ada analisanya. Kita kan kalau ngeliat gini kadang-kadang kalau itu bingung nih gimana tahu naik turunnya gitu kan. Nah, kalau gue di sini seringnya pakai ini, gue udah bikin indikator. Dia ada indikator macam-macam, ada macam-macam dan fungsinya macam-macam juga. Itu nanti satu-satu lalu pelajarin. Nah, gue pakai indikator. Nah, dia ada garis-garis ini kan. Dia ada garis-garis ini. Nah, gue jadi menganalisanya berdasarkan ngeliatin si tadi harga sama gue ngeliatin si garis-garis ini nih. Oh. Jadi di garis-garis ini nanti ada tekniknya. Itu akan lebih mudah sih dibanding. Itu juga ada warna yang banyak, itu artinya beda semua. Nah, ini kalau warna ini bisa kita atur. Oh. Ini emang kan ada macam-macam garisnya nih. Ini emang gue bedain warnanya. Oh gitu. Jadi sambil gue buka open posisi, gue lihat dulu. Coba bentar.
Ini aja deh. Bentar, kita tunggu. Bentar. Menit lagi kita buka. Kita buka. Nah, gue nganalisnya dari garis ini. Nanti kalau ini pokoknya nanti lu bisa lihat video-video gue yang sebelumnya sih. Kalau misalnya ini udah sedikit paham, udah menentukan misalnya mau masuk biner atau enggak. Kalau misalnya pengen masuk binary, bisa sih nanti belajar di video-video gue. Itu banyak gue kasih clue sih di situ. Udah banyak. Udah lumayan nggak buta banget lah. Nggak buta banget lah, jadi udah ada. Nah ini kan kayak gini. Aduh, turun duluan. Bentar. Nah ini kayak gini. Gue pencet jual. Gue pencet jual. Ini gue tambahin garis-garis. Tuh garis-garis gue yang tadi. Nah gue jadi nganalisa tadi kalau gue kan udah biasa melihat candle ya. Iya. Tadi gitu kan, kalau misal pakai garis nanti ada caranya dengan garis ini gini. Gini kalau misal garis seperti ini dia akan kemana? Itu nanti ada bukan rumus ya, kebiasaan. Jadi kan namanya manusia kan berpola ya. Iya. Biasanya kan manusia bangun pagi, siang, makan siang, makan sore gitu-gitu macam-macam kan, itu kan berpola ya. Begitupun dalam jual beli. Ketika di harga sekian, dia akan menjual apa akan membeli. Gitu loh, hampir sama gitu loh. Dan ketika bentuk posisi market lagi begini nih, dia mau kemana sih arah si candle-nya? Nah, itu akan ketahuan dari garis-garis dari si candle, dari candle-nya sendiri atau garis-garisnya ini. Iya. Jadi si garis-garis ini berdasarkan, jadi orang membuat algoritma dari si candle. Gitu. Dari harga-harga ini, harga perubahan harga. Kalau gue jelasin lagi masih makin puyeng. Tadi kan ini harus dikit-dikit sih sama teman-teman. Ya jadi lo pokoknya yang penting kalau misalnya gue mau saranin sih pokoknya kalau misalnya emang pengen ke trading jangan langsung terjun sih. Jangan langsung gue pengen ini. Udah, gue ngeliat Iko bisa gitu kan. Gue ngeliat Kartiko bisa nih. Terus gue pengen trading. Gue juga pasti bisa. Ya mungkin bisa, cuman saran gue jangan karena ini kan kita udah ngomong masalah uang ya. Iya, uang itu. Ya walaupun kita punya banyak uang kan tetap harus dijaga dong uang kan. Iya kan, maksudnya lebih baik diperdalam dulu apa sih itu tradingnya tadi, diperdalam dulu terus habis itu yakin gak sih masuk trading karena kan trading itu rugi. Iya, ada. Banyak resikonya kan? Besar. Betul. Karena kalau itu kan sempat gue kemarin ngomong kan. Iya. Gue dulu pernah rugi banyak. Kan lu ya, tahu kan. Itu gue pernah dengar kan. Dulu pernah rugi banyak. Tapi ya itu dulu. Nah, itu kan proses pembelajaran. Dan gue nggak mau kalau sampai lu atau misalnya teman-teman yang lain tuh sampai ngerasain kayak gue dulu, mungkin sampai puluhan juta hilang gitu kan, ya. Mana sih? Pusing sih gitu loh maksudnya. Berarti gue bisa nyoba pakai akun demo seperti itu. Akun demo betul. Itu nanti lu lihat video gue aja, itu ada di situ ada tata caranya untuk gimana sih cara daftarnya. Itu ada. Benar-benar dari awal step-stepnya. Oke. Atau mungkin ya pokoknya di sini ada deskripsi nanti di video ini nanti di deskripsi ada link. Ya. Lu klik aja link ya. Lu klik linknya nanti daftar. Oke. Nanti daftar. Nanti di situ IQ option juga baik, ngasih bonus ke lu. Wah, serius. Itu ada, gua nggak tahu dapat coba deh gue promo gitu, ada promo. Kan ini kan udah pasti ya dapat akun pembelajaran ini. Akun pembelajarannya juga dapatnya $10,000. Oh ya, akun pembelajaran. Akun pembelajaran tok. Kalau nggak dia misal pun sampai $10,000 itu habis, itu bisa di-refill. Bisa diisi lagi gitu. Dan nanti lu kalau misalnya daftar dari yang link yang di deskripsi, lu daftar, habis itu lu pakai ini kan mesti pakai KTP atau pakai paspor atau pakai apa ya namanya kita trading atau kita main saham kan harus gitu kan ya, harus ada ID lah ya. Itu udah verifikasi itu, habis itu lu mau deposit nantinya. Deposit minimalnya adalah $200,000 atau $20. $20 lu deposit masuk ke akun, jadi ibaratnya akun real. Ya, jadi akun real ini, akun real ini misalnya jadi $200,000, udah nanti lu bisa chat gua atau bisa tulis aja di kolom komentar, gua udah deposit nih. Nanti IQ option itu ngasih bonus $5. Wah, lumayan dong. Itu bisa ditarik nanti. Itu nantinya bisa ditarik kalau misalnya lu trading, itu bisa buat nyoba belajar, dan kalau misalnya lu sampai profit lu bisa lu tarik langsung. $5 jadi bukan cuma pajangan, itu bisa diambil. 75.000 coy. Lumayan. 74.000-an. Indonesia kalau denger bonus tuh gitu. Itulah makanya. Jadi nanti kalau misalnya tuh gue saranin sih
gue kenapa milih IQ option, mungkin lu bisa cek aja di video gue. Nanti lu sambil nonton aja video gue. Semuanya di itu ada kenapa gue ambil IQ option. Abis itu nanti kalau udah daftar, kalau misalnya lu yakin sama IQ option juga, dan itu lu daftar di situ dapat saldo demo atau saldo pembelajaran tadi, lu bisa coba deh tuh. Yes. Yang penting lu pelajarin dulu. Ya di edukasi gini sih sebenarnya gue malah makin penasaran. Iya pasti lah, pasti. Penasaran. Pasti. Cuman ya pasti puyeng lihat garis-garis ini. Nanti next time mungkin ya kita ngobrol lagi sambil begini boleh, aja. Boleh. Siapa tahu gue udah ada perkembangan. Iya maksudnya kan pasti lu pulang karena udah begini pasti pengen baca, pengen apa gitu kan. Itu ada buku-buku trading juga. Nanti lu bisa bawa, punya gue ada satu, bawa aja. Perlu sih kayaknya, perlu banget buat belajar, paling nggak buat biar nggak awam banget itu dijelasin kan bener-bener. Karena mungkin kalau gue jelasin kan gue bukan edukator ya, bukan edukator secara resmi yang ada sertifikat. Ya kalau misalnya di buku pasti udah lebih jelas lah ya, nanti bisa itu. Ya, tapi mungkin kalau buat teman-teman semua kayak lebih asik nonton video sih kayaknya langsung dari YouTube aja lah. Ya nanti misalnya makanya gue pengen undang lu lagi sih kapan nanti next boleh. time gue mau undang lu lagi. Ya gue harap sih udah ada. Paling udah ada gambaran jadi lu bisa sharing. Jadi di sini nanti kalau ini kan gue jelasin ke lu tuh. Yeah. Nanti lu bisa ngomong sama gue lah apa sih yang udah lu pelajarin, apa sih yang lu dapetin. Itu enak banget sih kita bisa sharing gitu. Boleh. Next time lah kita ngobrol lagi lah. Oke. Ya udah kalau gitu. Oke teman-teman. Jadi mungkin sekian dulu untuk video ini. Kasihan Dimasnya juga, kasihan Dimasnya juga udah puyeng, udah mau muntah dia denger penjelasan yang makin ribet, makin ke dalam. Namanya trading kalau pertama kali kita tahu tuh makin ribet pastinya, makin pusing. Jadi kita biarkan dulu dia dengan kepenasarannya, biarkan dia dulu akan mencoba mencari tahu lebih dalam, baru kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin sekian dulu dari video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Buat Dimas, thank you. Oke, thank you juga Eko. Thank you. Pokoknya teman-teman, gue mau pesan satu lagi, jangan trading menggunakan uang yang berputar, karena ini berisiko tinggi. Jadi gunakanlah uang yang bebas, uang yang tidak, yang teman-teman ibaratnya udah ini uang mati lah bahasanya. Itu gunakan uang itu biar nggak stres nanti pas lagi trading. Oke, sekian. Terima kasih dan salam. Mau ikut turnamen di IQ Option secara gratis? Atau mau saldo $5 di akun real yang nanti bisa di withdraw? 2 poin ini bisa didapetin teman-teman kalau teman-teman klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal registrasi, lalu teman-teman verifikasi, dan teman-teman deposit. Dan ID teman-teman nanti di-kopas ke komentar di bawah. Oke?